ya kalau dijelasin ternyata hasil penunjang hasil labnya tensinya ada berapa yang masih tinggi kan. Nah biar bapak ibu makin semangat lagi untuk hidup sehat, untuk mengubah pola hidup. Nah kita akan jelaskan tentang salah satu komplikasinya yaitu stroke ya. Jadi stroke ini sebenarnya paling sering kita terlambat ya, yaitu kita terlambat penanganannya akhirnya menuju ke kecacatan ya. Nah kita lihat dulu di situ ya. Stroke itu adalah gangguan di otak, gangguan perfusi di otak. Jadi kalau misalnya otak kita tiba-tiba nggak ada nih oksigennya, pasti ada kerusakan kan di otaknya karena otaknya nggak ada oksigennya. Nah penyebabnya gejalanya itu adalah pertama kelemahan tubuh dulu ya. Kelemahan tubuhnya itu biasanya satu sisi aja, mau yang kanan aja atau yang kiri aja ya. Tapi bisa juga tangan aja nih yang lebih berat, yang kaki mah nggak terlalu, atau kaki yang paling berat, yang tangan mah nggak terlalu, itu bisa juga. Yang penting ada kelemahan tubuh mendadak ya. Biasanya sih paling sering bangun tidur atau tengah malam kebangun tiba-tiba aduh kok berat gitu. Itu jangan bisa makan kayak ini mah kayaknya kalau aja deh, kayaknya harus pijit aja. Menyadari itu langsung dibawa ke IGD-nya. Terus yang kedua adalah gangguan bicara. Jadi yang awalnya bicaranya jadinya kayak gini, nggak bisa ngomong lama gitu ya. Lidahnya biasanya kelihatan, lidahnya agak lemes ke sebelah satu, bisa gini ya gini. Atau kalau senyum miring ya, senyumnya gini. Atau alisnya kalau diangkat cuman sebelah doang ngangkatnya, yang sebelah sininya lurus biasa gitu. Itu adalah tanda stroke. Lalu yang ketiga adalah gangguan menelan. Nah misal nih di keluarga ada yang mengalami gejala seperti itu, cepet-cepet kasih minum aja biar cepet sembuh. Aduh salah banget ya, itu bahaya sekali ya. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi seperti itu, jangan buru-buru panik. Kita harus segera cari jalan keluarnya, yaitu bawa ke IGD. Jangan cari solusi dulu sendiri, ngasih minum lah, ngasih pijetan lah, ngasih air anget apa, jangan ya. Takutnya keselak, takutnya malah masuk ke pernapasan. Itu yang bikin susah napas jadinya, malah jadinya harus ke ICU ya. Itu kan nggak mau ya kayak gitu. Nah kayak gitu jangan ya. Lalu yang ketiga, keempat, kalau misalnya makin lama, makin dibiarkan, didoain dulu aja deh, nggak apa-apa, atau diapain dulu, itu makin nggak ada oksigen di otaknya. Kan awalnya kan kesumbat ya si otak pembuluh darahnya. Kalau misalnya dia dibiarkan, lama-lama yang awalnya dia hanya kekurangan oksigen, malah jadinya ada kematian sel di otak. Itu yang menyebabkan kecacatan yang menetap. Lalu selanjutnya adalah kematian. Kematian itu biasanya kalau stroke-nya itu terjadi di pusat batang otak misalnya. Itu kan mengaturnya pernapasan justru langsung ya. Kalau misalnya dia kenanya ke bagian situ dan tidak ditangani dengan cepat, nah itu bisa menyebabkan kematian. Gitu ya. Next. Nah ini adalah gambarannya ya. Jadi misalnya ini adalah pembuluh darah dari otak. Nah si yang tengah-tengahnya ini teh apa? Tahu nggak? Yang bikin nyumbatnya itu? Yang bikin nyumbatnya betul sekali lemak ya. Jadi kalau ibu-ibu kalau misalnya dicek kolesterolnya tinggi atau trigliserid tinggi, itu mah harus langsung ya di rumah, jangan makan gorengan ya. Takutnya nanti kayak gini, atau jangan ya, jangan sampai. Oke. Jadi juga dengan cara apa? Olahraga juga bisa. Dia kalau misalnya udah ada nih penumpukan lemak di pembuluh darah, itu bisa berkurang dengan cara olahraga ya. Selanjutnya, nah ini ada 2 tipe stroke yang ibu-ibu harus ketahui dan bapak juga, yaitu ada stroke iskemik dan juga stroke perdarahan. Nah stroke iskemik dan perdarahan itu hanya bisa dilakukan diketahui dengan cara dilakukan CT scan ya. Di CT scan itu biar tahu penanganan dari dokternya itu apa. Jadi jangan sampai ibu-ibu datang ke rumah sakit yang tidak ada CT scan-nya. Nah kebetulan di Mitra Kasih ada nih CT scan-nya, jadi jangan ragu untuk ke Mitra Kasih ya kalau ada yang gejala kayak gini. Nah terus misalnya nih, kalau misalnya iskemik kan ada penyumbatan nih. Nah pengobatannya adalah dipecah si sumbatannya itu supaya dia ngalirnya lancar lagi. Nah tapi kalau misalnya stroke-nya yang perdarahan itu kan karena tensinya tinggi banget nih. Tensinya tinggi akhirnya si salurannya jebol, itu perdarahan kan, nyumbat ngelebar kemana-mana darahnya. Nah itu beda lagi penanganannya, itu mah harus dikurangi tekanan di otaknya supaya nggak terlalu tinggi tekanan di otaknya gitu ya. Jadi intinya CT scan adalah modal utama untuk tata laksana stroke, jadi jangan ditunda, segera ke IGD, oke? Selanjutnya, nah ini tadi yang sudah saya sebutkan, ini bisa mempengaruhi beberapa organ di badan kita kalau kita terkena stroke, yaitu ke penglihatan, lalu ke anggota gerak, lalu ke bicara, bahkan ke kesadaran.
bisa juga pasien yang nggak sadar, itu kan pasti ya orang-orang yang biasa mah pasti kalau nggak sadar langsung bawa ke IGD, itu kan biasa. Cuman kalau yang nggak langsung tuh biasanya yang masih sadar cuman lemes-lemes aja, itu mah biasanya ditunda-tunda tuh. Tapi jangan kayak gitu ya. Lanjut dulu. Nah ini faktor risikonya tadi udah disebutin sama dokter ya, yaitu adalah tekanan darah tinggi, diabetes, atau ada riwayat rokok, kurang aktivitas fisik, pola makannya kurang bagus, lalu penyakit irama jantung. Nah ini sering juga menjadi faktor risiko. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ini ada yang punya riwayat jantungnya itu iramanya irreguler. Nah itu bisa juga menyebabkan stroke, karena kan kalau misalnya jantungnya irreguler, dia itu bisa bikin kayak gumpalan darah gitu. Jadi gumpalan darahnya itu ntar bisa mengalir ke otak, bikin sumbatan. Jadi kalau misalnya memang ada riwayat itu, jangan ragu untuk kontrol setiap bulan ya, supaya dikasih obat supaya si gumpalannya itu nggak terjadi ya. Terus yang selanjutnya, nah ini langkah pertama untuk mengetahui bagaimana seseorang itu bisa terjadi stroke, yaitu yang pertama kita lihat dari senyumnya ya. Kita minta pasiennya nyengir sekuat tenaga gitu. Kalau misalnya nyengirnya kelihatan aduh sebelahnya nggak sama nih, pasti dia stroke ya. Terus yang kedua dari alisnya, tadi saya bilang ya, alisnya diangkat yang kuat atau meremnya yang kuat gitu, itu kelihatan. Kalau misalnya yang sebelahnya kerutannya nggak sama, mungkin dia botox, nggak juga. Kalau saya kerutannya nggak sama, itu stroke ya. Oke, sebelahnya selanjutnya. Yang kedua adalah dari angkat tangan ya, angkat tangan atau angkat kaki. Kita minta pasiennya untuk angkat tangan dua-duanya. Kalau yang sebelahnya lemes sebelah, nah itu bisa dipastikan dia stroke ya, gitu. Lalu yang ketiga adalah ucapkan kalimat namanya siapa, paling mudah itu ya. Namanya siapa? Marsha, jelas ya. Namanya siapa? Marsha. Itu stroke ya. Jangan ragu untuk bawa ke IGD, oke? Tindaknya cepat ya. Jadi pertama kalau misalnya menemukan keluarga yang mengalami gejala serupa yang tadi saya sebutkan, catat kapan pertama kali munculnya ya, jam berapa. Itu bagus sekali untuk menentukan dokter itu buat terapinya apa. Kalau misalnya semakin cepat semakin baik juga prognosisnya atau nanti ke outcome di akhirnya. Jadi kalau misalnya dia cepat ditanganinnya, kemungkinan pas sembuhnya tidak ada kecacatan sama sekali. Tapi kalau udah lama baru dibawa, biasanya sih ada kecacatannya, harus di fisioterapi ya. Kedua, udah catat waktu bawa ke IGD. Boleh pakai mobil, boleh pakai ambulan. Kebetulan Imitrasi juga ada ambulan gratis. Kalau misalnya Bapak Ibu bersedia, kita bisa kasih nomornya ya. Lalu yang ketiga adalah menuju rumah sakit. Pastikan ya ada keluarga yang menemani, sama ya kalau bisa sih bawa identitas ya, identitas pasien biar mempermudah administrasi. Selanjutnya nih, kesalahan yang membuang waktu. Pertama, kita jangan dipijat dulu. Tadi saya bilang ya, nih mah kayaknya lemes-lemes aja, biasa nih pijat aja lah. Jangan ya. Lalu berpikir nanti juga sembuh. Aduh ya Allah, nanti juga sembuh. Ya sembuh mungkin, tapi akhirnya apa? Jalannya gini. Kan? Bisa. Yang ketiga, jangan memberikan makan dan minuman. Tadi saya bilang kalau orang stroke itu kemungkinan indera menelannya itu akan terganggu. Jadi menelannya nggak bagus, masuknya bukan ke pencernaan, malah ke pernapasan. Malah jadinya sesak napas ya. Keempat, jangan memberikan obat tambahan tanpa arahan, yaitu ya, misalnya kasih jamu apalah, jamu ponari, jamu ponari, apa itu? Jadi harus segera dibawa ke IGD ya. Selanjutnya, nah ini yang sering kita lupakan adalah TIA. TIA apa dok? Transient ischemic attack, namanya kita ya. Jadi misalnya gini, ada orang yang kelihatan nih lemah sebelah, atau ngomongnya nggak jelas, atau miring sebelah nih mulutnya. Tapi ditunggu berapa saat, 1 jam, 2 jam, udah nggak ada lagi, udah sembuh gini, udah biarin di rumah. Salah, itu tuh belum sembuh ya, tetap harus dilihat CT scan-nya. Itu teh hanya sembuh yang semu sebenarnya, nggak yang beneran sembuh. Jadi harus tetap dilihat CT scan-nya buat lihat ini teh penyakitnya masih progresi atau enggak. Kalau masih progresi kan kita bisa ya ditangani lebih cepat. Dan kalau misalnya kita biarkan di rumah, takutnya progresi nggak ketahuan, malah jadinya kita nyesel ya. Jangan terjadi ya. Terus mengapa harus CT scan? Tadi saya bilang ya, karena antara stroke ischemic sama stroke infarct atau yang perdarahan maupun yang sumbatan, dua-duanya itu beda penanganannya. Yang satu mah harus dikasih obat pemecah sumbatan, yang satu mah harus dihentikan perdarahannya. Itu beda banget cara kerjanya. Jadi kalau
dari awal udah salah diagnosis, pasti salah terapinya gitu ya. Selanjutnya, oh ini, mitos dan fakta sih. Stroke menyerang orang tua saja, apa iya? Enggak. Paling muda usia 22 tahun ibu udah ada yang stroke masuk ICU karena dianggapnya ini mah masa masih muda udah stroke. Enggak. Sekarang tuh lifestyle semua udah ya anak muda juga udah mulai ini ya sembarangan makanannya. Jadi jangan menganggap stroke itu hanya penyakitnya orang tua saja, tapi masuk ke usia dewasa muda pun masih bisa stroke. Lalu yang kedua, mitosnya tekanan darah tinggi pasti terasa sakit kepala. Enggak juga, banyak yang 200 ya biasa aja, tetap jalan, tetap ke pasar ya. Jadi itu biasanya sih yang tinggi dan nggak bergejala itu biasanya yang sudah terbiasa memang. Cuman kan kalau tinggi banget badannya kan bisa juga jebol ya pembuluh darahnya ya, itu yang bikin stroke. Lalu yang maaf. Terus yang ketiga, gejalanya hilang sendiri berarti udah aman. Itu tadi sudah saya jelaskan ya, ada namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Itu sifatnya memang sementara dan bisa hilang sendiri gejalanya, cuman itu bukan berarti sembuh. Yang keempat, tunggu sampai gejalanya parah baru dibawa ke rumah sakit. Waduh, ini mah bisa meningkatkan kecacatan ya. Yang awalnya mungkin bisa jalan, aktivitas, mengurus diri sendiri dengan baik. Gara-gara terlambat di UGD akhirnya harus dibantu ngapa-ngapain teh. Mandi harus dimandiin, pakai baju harus dibantu, kan itu kan merepotkan ya, merepotkan orang lain, keluarga gitu. Yang awalnya keluarga bisa ngapain aktivitas akhirnya harus mengurus orang yang habis stroke itu gitu. Ya, jangan sampai ya kita mengalami hal ini. Oke, lanjut. Oke, jadi dari Mitra Kasih kita pesan kalau misalnya ada stroke, kenali tanda-tandanya tadi ya. Bisa dari wajah, dari tangan, dari bicara. Ketiga, catat waktunya, kapan mulai kelihatan nih gejalanya. Yang keempat, harus bawa ke IGD. Oke? Ada yang dulu nggak sebelumnya? Oh, banyak kali. Kita papai dari kiri ke kanan ya.